Israel, Erdogan kembali tegaskan tak ada yang bisa rebut tanah Palestina. Dari Istanbul dikabarkan, Presiden Turki menegaskan kembali dukungan negaranya untuk Palestina. Pihaknya tidak akan membiarkan tanah Palestina ditawarkan kepada siapapun. Demikian kata Recep Tayyip Erdogan dalam pesan video di Twitter yang ditujukan kepada Muslim Amerika Serikat. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan Israel telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan melanggar hukum hingga mencapai batas. Sementara Palestina menghadapi pendudukan, kehancuran, dan penderitaan selama bertahun-tahun. Dirinya ingin menegaskan kembali bahwa Al-Quds, Al-Sharif, situs suci tiga agama dan kiblat pertama adalah garis merah untuk semua muslim di seluruh dunia. Demikian kata Erdogan menuju pada Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang juga dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount dan rumah bagi gereja Kristen makam suci. Menurutnya, jelas bahwa tatanan global telah lama gagal menghasilkan keadilan, perdamaian, ketenangan, dan ketertiban. Minggu lalu, pihaknya menyaksikan bahwa proyek pendudukan dan aneksasi baru yang mengabaikan kedaulatan Palestina dan hukum internasional diberlakukan oleh Israel. Langkah Israel untuk merebut atau menganeksasi sejumlah wilayah tepi barat Palestina dikecam oleh pemerintah Turki. Karena itu, negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan itu pun siap menggerakkan kekuatan umat Islam hingga Palestina benar-benar bebas dari gangguan Israel. Janji itu salah satunya disampaikan Menteri Urusan Agama Turki, Ali Erbas. Ia mengatakan, perjuangan akan terus berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas. Demikian kata pemerintah Turki melalui Menteri Urusan Agama, Ali Erbas, seperti dikutip Jerusalem Post. Hal itu disampaikan Erbas ketika para sarjana agama dan tokoh-tokoh kuat Turki yang dekat dengan kepemimpinan dan partai terkemuka negara itu ramai berdiskusi di forum online para cendekiawan Palestina. Menurutnya, Yerusalem bukan hanya milik satu agama, tetapi tempat yang mencerminkan nilai universal. Sebelumnya, Israel mengatakan akan mencaplok bagian-bagian tepi barat pada 1 Juli, sebagaimana disepakati antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, kepala Partai Biru dan Putih. Rencana tersebut telah menarik kemarahan di seluruh dunia dan terutama kecaman tajam di Turki. Tapi Barat, termasuk Yerusalem, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, sehingga membuat semua pemukiman Yahudi di sana serta aneksasi yang direncanakan ilegal. Erdogan menegaskan, Turki tidak akan pernah tinggal diam pada aneksasi Yerusalem atau meninggalkan saudara-saudaranya sesama Palestina dalam pertempuran itu. Turki, menurutnya, sebagai negara muslim tentu punya tanggung jawab memberikan perlindungan pada Masjid Al-Aqsa. Erdogan mengatakan, dirinya ingin menekankan sekali lagi bahwa Yerusalem adalah garis merah. Sebagai negara muslim, tanggung jawabnya yang paling penting dalam proses ini adalah melindungi Masjid Al-Aqsa, merangkul simbol perdamaian Yerusalem, dan membela hak-hak warga Palestina. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah, dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi. Dia pun kembali mengulang pernyataan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang mengatakan bahwa Turki siap berjuang untuk Palestina. Umat Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Dia pun menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas merupakan sebuah perjuangan anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan satuan televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki,
adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan lemah. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Menurutnya, jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan Israel. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian di Timur Tengah yang diklaim sebagai solusi konflik Israel dan Palestina. Trump saat itu mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar tepi barat. Rencana tersebut telah mengundang kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerjasama Islam. Oki mendesak semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana itu atau bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apapun. Para pemimpin blok Muslim menegaskan kembali perlunya solusi yang adil dan komprehensif yang melindungi hak-hak warga Palestina. Erdogan sebelumnya telah mengkritik beberapa negara Islam karena mengirim perwakilan ke Gedung Putih untuk meluncurkan rencana tersebut. Kebijakan yang ditempuh oleh beberapa negara Islam terhadap langkah ini yang merupakan awal dari proses yang akan mempengaruhi seluruh dunia, terutama di Timur Tengah, telah menciptakan gambaran yang menyedihkan. Pengumuman Israel tentang rencana aneksasi permukiman Palestina di tepi barat dan lembah Jordan adalah langkah baru dalam kebijakan pendudukan dan penganiayaan. Demikian kata Erdogan, seperti dikutip kantor berita Turki Anadolu Agency. Erdogan mengatakan semua tanah milik Palestina pada tahun 1947, tetapi tanah itu telah menyusut dan malah wilayah Israel semakin besar dari tahun ke tahun. Dengan invasi Yerusalem pada tahun 1967, fase baru dimulai. Erdogan menyayangkan tidak ada lagi tempat yang disebut Palestina di peta. Hampir semua tanah Palestina telah ditelan oleh Israel. Sekarang, Israel ingin menduduki tanah yang tersisa. Rencana aneksasi bertujuan untuk tujuan ini. Erdogan mendesak dunia untuk menghentikan langkah melanggar hukum Israel. Dia juga menekankan bahwa umat Islam tidak memiliki prasangka atau permusuhan terhadap orang-orang Yahudi dan Israel. Yang dilawan adalah kebijakan invasif dan melanggar hukum pemerintah Israel. Sejak Mei, Israel menyatakan akan mencaplok bagian-bagian wilayah tepi barat dan lembah Jordan pada 1 Juli. Namun demikian, Israel menunda rencananya, meski pemerintah koalisi Israel menegaskan aneksasi akan tetap terjadi pada bulan Juli. Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika itu dilanjutkan dengan aneksasi yang selanjutnya akan merusak solusi dua negara. Turki dan banyak komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang didudukinya sejak 1967. Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat tegas dan konsisten pada posisinya terhadap Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, sejak awal diumumkannya rencana aneksasi oleh Israel, langsung menggalang dukungan kepada hampir seluruh negara di dunia untuk menolak langkah Israel. Bersama Tunisia, Indonesia juga memprakarsai pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB tingkat menteri untuk membahas situasi Timur Tengah, terutama rencana aneksasi bagian-bagian wilayah tepi barat oleh Israel. Retno mengatakan pilihan ada di tangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional atau menutup mata dan berpihak pada sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Sudah terlalu lama rakyat Palestina mengalami ketidakadilan
pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi kemanusiaan yang sangat buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina.